Di balik rumah yang tampak megah, tersimpan luka seorang istri yang memilih bertahan dalam kesederhanaan, sementara ia dinilai hanya dari apa yang terlihat. Kisah ini bukan tentang kemiskinan, melainkan tentang kesombongan yang kelak meminta harga mahal. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Tidak semua pernikahan dimulai dengan kebencian, dan tidak semua luka lahir dari pertengkaran besar. Ada luka yang tumbuh perlahan, diam-diam, dari tatapan yang meremehkan, dari kata-kata yang disimpan, dari sikap yang seolah biasa, namun menusuk lebih dalam dari pisau. Luka semacam itulah yang kelak menjadi awal dari kehancuran sebuah rumah tangga. Rina adalah perempuan yang percaya bahwa kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kejujuran. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang terlihat, melainkan dari bagaimana ia bersikap ketika tidak ada yang memuji. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat menjaga martabat, namun tidak pernah mengajarkan untuk meninggikan diri. Ayah dan ibunya selalu berkata bahwa hidup tidak perlu diumumkan kepada dunia, karena kebaikan sejati tidak membutuhkan sorak-sorai. Saat Rina memutuskan menikah dengan Arman, ia tidak membawa apa-apa selain keyakinan bahwa cinta yang tulus akan cukup untuk membangun masa depan. Ia tidak memperkenalkan siapa keluarganya secara detail, tidak menyebutkan latar belakang orang tuanya, dan tidak pernah berbicara tentang harta. Baginya, pernikahan bukanlah ajang pamer, melainkan janji untuk saling menjaga. Arman berasal dari keluarga yang sangat berbeda. Keluarga itu menjunjung tinggi status sosial, penampilan, dan pandangan orang lain. Rumah besar dengan perabot mahal menjadi simbol keberhasilan, dan pembicaraan tentang siapa yang lebih kaya seringkali menjadi topik utama di meja makan. Dalam keluarga itu, harga diri seakan-akan ditentukan oleh merek pakaian, jenis kendaraan, dan seberapa sering nama mereka disebut orang. Sejak pertama kali Rina menginjakan kaki di rumah keluarga Arman sebagai menantu, ia merasakan perbedaan yang tajam. Tatapan mata yang menilai, senyum yang tidak sepenuhnya tulus, serta bisik-bisik yang berhenti setiap kali ia mendekat. Ia sadar, kesederhanaannya tidak cocok dengan dunia yang gemerlap itu. Ibu mertua Rina, Bu Ratma, adalah perempuan yang sangat menjaga citra keluarga. Baginya, menantu adalah cerminan martabat. Ia berharap Arman menikah dengan perempuan dari keluarga yang setara atau bahkan lebih tinggi derajatnya. Ketika melihat Rina yang berpakaian sederhana, berbicara lembut, dan tidak banyak menuntut, Bu Ratna menyimpulkan sesuatu yang keliru, bahwa Rina berasal dari keluarga miskin yang tidak pantas berada di lingkungan mereka. Tidak ada pertanyaan yang diajukan secara langsung, tidak ada usaha untuk mengenal lebih dalam. Kesimpulan itu terbentuk begitu saja, lalu tumbuh menjadi prasangka yang mengakar. Setiap gerak-gerik Rina diartikan sesuai dengan anggapan itu. Ketika ia memilih membantu di dapur, itu dianggap karena tidak tahu etika duduk di ruang tamu. Ketika ia menolak perhiasan mahal, itu dianggap karena tidak terbiasa memilikinya. Ketika ia diam, itu dianggap karena minder. Rina merasakan semuanya, tetapi memilih diam. Ia yakin bahwa waktu akan menjelaskan siapa dirinya. Ia yakin bahwa kebaikan hati dan kesabaran akan membuka mata orang-orang yang salah menilainya. Ia tidak ingin melawan, karena ia tidak ingin menciptakan jarak antara suaminya dan keluarganya. Namun, diam tidak selalu berarti kuat. Kadang, diam adalah bentuk kelelahan yang tidak tahu harus mengadu kemana. Arman pada awalnya adalah suami yang hangat. Ia mencintai Rina karena kesederhanaannya, karena ketenangan yang dibawanya. Namun perlahan, pengaruh keluarga mulai menggerogoti keyakinannya. Komentar-komentar kecil dari ibunya, candaan saudara-saudaranya, dan perbandingan dengan istri orang lain membuat Arman mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Ia mulai merasa ragu ketika melihat teman-temannya datang dengan istri yang penuh perhiasan. Ia mulai merasa tidak percaya diri ketika Rina tetap tampil sederhana di acara keluarga besar. Tanpa disadari, Arman mulai melihat Rina bukan sebagai istri yang ia cintai, melainkan sebagai beban yang harus ia jelaskan kepada dunia. Di sisi lain,
Rina berjuang keras untuk tetap menjadi istri yang baik. Ia bangun lebih pagi, mengurus rumah dengan sepenuh hati, dan selalu berusaha menghormati mertuanya. Ia menelan setiap sindiran dengan senyum, menyimpan setiap luka dalam doa. Ia berharap Arman akan tetap menjadi tempatnya bersandar. Namun, ada jarak yang tumbuh tanpa disadari. Arman mulai pulang lebih larut, mulai jarang berbicara dari hati ke hati. Rina merasakan, tetapi tidak berani bertanya terlalu jauh. Ia takut jika kejujuran justru akan memperlebar jarak yang sudah ada. Hari-hari di rumah itu menjadi berat. Setiap sudut terasa asing meski ia tinggal di sana. Setiap langkah terasa diawasi, setiap keputusan terasa salah. Rina seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima, meski statusnya adalah istri sah. Dalam kesendirian, Rina sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesederhanaan adalah kesalahan? Apakah memilih tidak memamerkan hidup berarti membuka pintu bagi penghinaan? Ia teringat pesan ayahnya sebelum menikah, bahwa dunia seringkali lebih percaya pada apa yang terlihat daripada apa yang sebenarnya. Meski demikian, Rina tetap bertahan. Ia yakin bahwa pernikahan bukanlah tentang siapa yang lebih tinggi, melainkan siapa yang mau saling menguatkan. Ia tidak tahu bahwa di balik kesabarannya, badai besar sedang menunggu. Pendahuluan ini adalah awal dari sebuah kisah tentang prasangka, kesombongan, dan cinta yang diuji oleh harta. Sebuah kisah tentang perempuan yang direndahkan bukan karena siapa dirinya, melainkan karena siapa yang orang lain kira ia adalah. Dan sebuah kisah tentang penyesalan yang kelak datang ketika kebenaran tidak lagi bisa dihindari. Hari-hari di rumah keluarga Arman berjalan dengan ritme yang dingin. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara keras yang memecah dinding rumah itu. Tetapi justru keheninganlah yang paling menyiksa Rina. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan was-was, seolah ada sesuatu yang salah meski tak tahu apa. Setiap malam, ia tidur dengan doa yang sama. Semoga besok menjadi hari yang lebih baik. Namun harapan itu perlahan kehilangan bentuknya. Masalah mulai muncul ketika kondisi ekonomi Arman memburuk. Usaha yang selama ini menjadi kebanggaannya mengalami penurunan drastis. Beberapa kerjasama gagal, kepercayaan klien menurun, dan pemasukan tak lagi stabil. Arman menjadi mudah marah dan cepat tersinggung. Beban di kepalanya semakin berat, dan tanpa sadar ia mencari tempat untuk melimpahkan kegelisahannya. Di rumah, keluarga besar mulai berbisik-bisik. "Sejak menikah dengan Rina, usahamu jadi begini," ujar salah satu saudaranya suatu malam, setengah bercanda namun penuh makna. Bu Ratna tidak membantah. Ia justru menambahkan dengan nada yang seolah prihatin. "Istri itu membawa pengaruh, Man. Kalau dari keluarga baik-baik dan mapan, biasanya rezeki suami ikut lancar." Kata-kata itu seperti racun yang menetes perlahan ke dalam pikiran Arman. Ia tidak langsung percaya, tetapi juga tidak sepenuhnya menolak. Di kepalanya, bayangan Rina yang sederhana mulai bercampur dengan kegagalan yang sedang ia alami. Ia lupa bahwa sebelum menikah pun hidup tidak selalu mudah. Rina merasakan perubahan itu. Tatapan Arman tak lagi hangat. Percakapan mereka semakin singkat, sering berakhir dengan keheningan. Setiap kali Rina mencoba bertanya, Arman hanya menjawab singkat atau menghindar. Ia tidak lagi menjadi tempat Rina berbagi cerita. Suatu malam, ketika keluarga besar berkumpul, Bu Ratna akhirnya mengucapkan sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisikan. "Kamu harus berpikir realistis, Man," katanya di depan semua orang. "Kita ini keluarga terpandang, tidak pantas kalau menantu kita tidak selevel. Lihat saja, dia tidak bisa membantu apa-apa saat kamu susah." Rina duduk tertunduk, tangannya gemetar, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, namun tak satu pun memberi ruang. Semua mata tertuju padanya, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai masalah. Arman diam. Diamnya itulah yang paling melukai Rina. Malam itu menjadi titik balik. Setelah tamu pulang, Arman memanggil Rina ke ruang tengah. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya suara dingin yang asing di telinga Rina. "Kita sudah terlalu berbeda," kata Arman pelan. "Keluargaku tidak bisa menerima kamu, dan aku lelah berada di tengah." Rina menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Isi Rina mengucap lirih, "Bukankah seharusnya kita menghadapi semuanya bersama?" Arman memalingkan wajah. Ia tidak sanggup menatap mata Rina.
Keputusan sudah dibuat, bukan oleh hati, melainkan oleh gengsi dan tekanan. Keesokan harinya, tanpa banyak kata, Rina diminta pergi. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesempatan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ia mengemas barang-barangnya dalam tas kecil, tas yang sama ketika pertama kali datang ke rumah itu sebagai istri penuh harapan. Saat melangkah keluar, Bu Ratna hanya berkata, "Ini yang terbaik untuk semua." Rina tidak membalas, ia hanya mengangguk, menahan air mata yang sejak malam tak berhenti jatuh. Ia pulang ke rumah orang tuanya dengan hati yang remuk. Ayah dan ibunya menyambutnya tanpa pertanyaan, tanpa tuduhan. Ia tahu, diam Rina menyimpan luka yang terlalu dalam untuk langsung diceritakan. Beberapa waktu berlalu, Rina perlahan bangkit, kembali menjadi dirinya sendiri, tenang, kuat, dan bermartabat. Ia kembali ke lingkungan keluarganya yang selama ini memilih tidak ikut campur dalam pernikahannya. Sementara itu, kehidupan Arman tidak membaik seperti yang ia harapkan. Usahanya tidak serta-merta pulih. Rumah terasa kosong meski ramai. Ia mulai menyadari bahwa yang hilang bukan hanya seorang istri, melainkan seseorang yang selalu berdiri di sisinya tanpa syarat. Kebenaran akhirnya terungkap secara tak terduga. Sebuah perusahaan besar mengumumkan proyek raksasa di kota mereka. Nama keluarga pemiliknya menjadi pembicaraan di mana-mana. Keluarga Wijaya, pengusaha besar yang selama ini jarang tampil ke publik. Pada hari peresmian, Arman dan keluarganya hadir. Dan di sanalah di antara tamu kehormat, mereka melihat Rina berdiri anggun di sisi seorang pria berwibawa, ayahnya. Saat itulah dunia seakan runtuh di bawah kaki Arman. Ia baru menyadari bahwa perempuan yang ia usir karena dianggap miskin adalah anak dari keluarga yang jauh lebih kaya dan berpengaruh dari siapapun yang pernah ia kenal. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa bagi Arman. Ia datang ke acara peresmian perusahaan besar itu bukan dengan perasaan antusias, melainkan sekadar memenuhi undangan yang dianggap penting bagi relasi bisnis keluarganya. Tidak ada harapan apapun selain formalitas. Namun, tak satu pun yang ia bayangkan akan mempersiapkannya pada kenyataan yang akan menghancurkan seluruh keyakinan yang selama ini ia bangun. Saat namanya dipanggil dalam daftar tamu, Arman berdiri bersama keluarganya. Lampu-lampu kristal bergemerlap di atas kepala, lantai marmer memantulkan bayangan para tamu yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Segalanya tampak megah, persis seperti dunia yang selalu ia kejar. Dunia yang mengukur manusia dari tampilan, jabatan, dan kekayaan. Lalu, pandangannya terhenti. Di kejauhan, seorang perempuan berdiri dengan sikap anggun dan tenang. Balutan hijabnya sederhana namun elegan, langkahnya ringan, wajahnya teduh. Arman merasa dadanya seketika sesak. Tidak mungkin salah. Wajah itu adalah wajah yang pernah ia lihat setiap pagi dan malam. Wajah yang pernah memandangnya dengan cinta, lalu ia abaikan. Wajah yang pernah memohon dengan diam, lalu ia tolak dengan kesombongan. Rina. Dunia seakan berhenti berputar. Suara-suara di sekelilingnya menghilang, tergantikan oleh ingatan-ingatan yang datang bertubi-tubi. Tentang bagaimana Rina dulu berdiri di depan pintu rumah mereka, menggenggam tas kecil, matanya basah namun tetap menunduk penuh martabat. Tentang bagaimana ia pergi tanpa teriakan, tanpa makian, tanpa mengungkit siapa dirinya sebenarnya. Dan kini, perempuan itu berdiri sebagai bagian dari keluarga pemilik perusahaan raksasa ini. Ketika pembawa acara memperkenalkan pemilik perusahaan, nama keluarga Wijaya disebut dengan penuh hormat. Arman merasakan darahnya berdesir. Ayah Rina melangkah ke podium, sosok berwibawa dengan suara tenang dan tatapan tajam. Di sisinya, Rina berdiri, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai bagian dari dunia itu. Bu Ratna memegang dadanya, wajahnya pucat. Ingatan-ingatan yang selama ini ia kubur muncul kembali dengan kejam. Kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan, prasangka yang ia bangun tanpa dasar, penghinaan yang ia balut dengan dalih nasihat, semua kini berubah menjadi cermin yang memantulkan keburukannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna menyadari bahwa ia telah salah menilai manusia dengan ukuran yang salah, bahwa kesederhanaan bukan tanda kekurangan, dan bahwa kekayaan sejati tidak selalu bersuara keras. Arman berdiri kaku. Ia ingin pergi, namun kakinya tak bergerak. Ada dorongan kuat dalam dadanya.
dorongan untuk mendekat, untuk meminta maaf, untuk mengembalikan waktu. Ia tahu itu mustahil, namun harapan seringkali datang tanpa logika. Ketika acara usai, Arman memberanikan diri mendekati Rina. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas duri. Ia tidak lagi membawa kebanggaan, tidak lagi membawa gengsi. Yang tersisa hanya penyesalan dan kehancuran batin. "Rina," panggilnya pelan. Rina menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada kebencian di mata Rina, tidak ada amarah. Justru itulah yang paling menyakitkan bagi Arman. Ia berharap dimaki, berharap ditolak dengan kasar. Namun Rina berdiri di hadapannya dengan ketenangan yang hanya dimiliki orang yang telah berdamai dengan masa lalu. "Aku sudah memaafkanmu," kata Rina perlahan. "Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri." Arman menunduk. Kata-kata itu terdengar lembut, namun justru paling tajam. Ia sadar, maaf tidak selalu berarti kesempatan kedua. Kadang-kadang, maaf hanyalah penutup luka agar seseorang bisa melangkah tanpa beban. "Aku mencintaimu," kata Arman lirih, hampir seperti bisikan putus asa. Rina menggeleng pelan. Cinta bukan hanya perasaan. Cinta adalah keberanian untuk berdiri di samping seseorang saat dunia merendahkannya, dan kamu tidak melakukannya. Kalimat itu menjadi akhir dari segalanya. Rina melangkah pergi, kembali ke lingkaran orang-orang yang menghargainya tanpa syarat. Ia tidak menoleh lagi, bukan karena sombong, tetapi karena ia tahu menoleh hanya akan membuka luka yang telah ia tutup dengan susah payah. Hari-hari berikutnya menjadi berat bagi Arman. Rumah yang dulu terasa penuh kini terasa kosong. Ia mulai memahami arti kehilangan, bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan seseorang yang mencintainya tanpa perhitungan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Rina, pada kesabaran yang ia sia-siakan, pada ketulusan yang ia anggap remeh. Bu Ratna pun berubah. Kesombongan yang selama ini ia banggakan runtuh bersama rasa bersalah yang tak terungkap. Ia menyadari, sebagai ibu, ia telah fagal mengajarkan anaknya untuk menghargai manusia lebih dari harta. Ia hidup dengan penyesalan yang sunyi, penyesalan yang tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Sementara itu, Rina melanjutkan hidupnya dengan langkah yang mantap. Ia kembali menjadi dirinya sendiri, bukan korban, bukan menantu yang direndahkan, bukan istri yang dibuang. Ia adalah perempuan yang utuh. Luka yang pernah ia alami tidak membuatnya pahit, justru membuatnya lebih bijaksana. Ia belajar bahwa tidak semua rumah adalah tempat pulang, dan tidak semua cinta layak diperjuangkan hingga kehilangan diri sendiri. Ia belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang dijaga sendiri. Kisah Rina dan Arman adalah kisah tentang kesalahan manusia yang paling umum, menilai dari luar, meremehkan yang diam, dan baru menghargai setelah kehilangan. Ini bukan kisah tentang kekayaan yang tersembunyi, melainkan tentang kesombongan yang terbuka lebar. Pada akhirnya, hidup selalu adil dengan caranya sendiri. Ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kebenaran. Dan ketika kebenaran datang, tidak semua orang siap menerimanya. Rina melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Arman tertinggal dengan pelajaran yang pahit namun perlu. Dan dunia terus berjalan, mengingatkan bahwa cinta, jika tidak dijaga dengan keberanian dan penghormatan, akan pergi, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya.